Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Jakarta menuai polemik, terutama soal aturan poligami bagi ASN laki-laki. Terkait hal ini saya akan berbincang dengan Kepala Biro Hukum Pemprov Jakarta, Sigit Pratama. Halo, selamat malam Pak Sigit. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit sebelumnya. Pak Sigit, aturan poligami bagi ASN laki-laki ini kan sedang jadi sorotan. Beredar narasi bahwa Pemprov Jakarta ini membolehkan ASN laki-laki untuk poligami sehingga ramai sekali netizen terkait dengan hal tersebut. Nah, mohon penjelasan dan klarifikasi dari pihak Pemprov, Pak. Baik, terima kasih. Jadi mungkin bisa saya jelaskan seperti ini. Pergub nomor 2 tahun 2024 tentang tata cara pemberian izin untuk perkawinan dan perceraian ini memang pergub yang sudah lama diproses. Artinya pergub ini tidak serta-merta muncul. Jadi sudah melalui satu prosedur perencanaan, kemudian di dalam pembahasannya juga sudah melibatkan kementerian terkait dalam hal ini untuk harmonisasi dan fasilitasi. Kemudian yang terakhir, bahwa pergub ini tidak serta-merta muncul dan diatur sendiri oleh Gubernur DKI. Namun tentu saja ada pedoman atau landasan aturan di atasnya yang harus membuat kita menerbitkan aturan turunan agar lebih detail dilaksanakan. Demikian untuk penjelasannya. Baik Pak, aturan tambahan ini dibuat untuk melindungi keluarga ASN dan informasi ini tentunya sedikit membawa angin segar bagi para ASN begitu ya, bagi para keluarga ASN. Tetapi Pak, tidak ada asap begitu ya kalau tidak ada api. Tentunya apakah ada informasi Pak terkait dengan mungkin ada laporan-laporan dari keluarga ASN sehingga adanya aturan tambahan tersebut? Jadi sebelumnya ada PP 10 tahun 83 yang kemudian diubah dengan PP 45 tahun 90 terkait dengan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Atas PP itu sebenarnya Pemprov DKI sudah menerbitkan keputusan gubernur tahun 2004, kalau nggak salah nomornya 2799 tentang pendelegasian wewenang penolakan atau pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Itu sudah 2004. Berlangsung sampai dengan saat ini sekitar 20 tahun, kami belajar di lapangan, tidak bisa dipungkiri memang fenomena itu ada. Namun masalah berapa jumlahnya atau datanya, ketika kita berbicara data, tentu saja nanti kami akan berbicara dulu dan berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Daerah. Nah, kami melihat bahwa Kemdikbud itu kurang tegas atau kurang ketat dalam pengaturan norma dan syaratnya. Sehingga belajar dari pengalaman untuk melindungi keluarga ASN, terutama para istri dan anak-anaknya agar haknya terpenuhi atau terlindungi, maka pada tahun ini kami mengeluarkan pergub ini. Ini tujuannya untuk tidak mempermudah poligami, tapi justru untuk memperketat syarat-syarat bagaimana poligami itu bisa dilaksanakan. Nah, Pak Sigit, ini masyarakat ini kan tentunya masih berfokus nih soal kata-kata bahwa Pemprov Jakarta ini memperbolehkan ASN laki-laki untuk berpoligami. Tetapi kalau kita melihat dari aturan pemerintah yang di tahun 1983, apakah memang secara jelas bahwa diperbolehkan untuk berpoligami atau justru tidak boleh, Pak? Jadi justru tadi sudah saya sampaikan bahwa pergub ini tidak tiba-tiba muncul. Tidak ujuk-ujuk, harus ada aturan di atasnya sehingga tentu saja linear dengan aturan di atasnya dan tentu saja pergub ini tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Nah, terkait dengan peraturan pemerintah tadi sudah kami sampaikan bahwa PP 45 tahun 90 itu tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Di pasal 4 ayat 1 itu jelas sudah diatur bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin dari pejabat. Nah, atas hal itu kami berusaha membuat pengaturan yang lebih rigid, lebih detail sehingga tidak semua atau ini tidak menjadi tidak menjadi hal yang mudah sehingga kami PNS itu juga
terlindungi keluarganya, kemudian Pemprov DKI juga harus hadir dan intervensi untuk mengatur lebih ketat, sehingga hak-hak semua pihak dalam keluarga itu terlindungi dan terpenuhi. Baik, berarti clear ya Pak ya, bahwa aturan Clear. berpoligami ini memang diperbolehkan, tetapi ada aturan-aturan yang harus dijunjung tinggi begitu ya Pak ya. Tetapi berbicara Ya, soal syarat dan ketentuannya harus berlaku. baik, baik. Nah, ada warganet yang beranggapan ataupun berpendapat bahwa dengan adanya izin dari atasan ini bisa menjadi celah untuk terjadinya transaksional atau penyimpangan administrasi jadi besar. Ini bagaimana Pak? Apakah bisa seperti itu atau justru tidak mungkin akan terjadi hal-hal tersebut? Secara normatif di PP 45 tadi mensyaratkan syarat dari pejabat berwenang. Nah, kemudian prosesnya adalah berjenjang dari atasan langsung yang menerima permintaan atau persetujuan untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu, kemudian berjenjang ke atas sampai diputuskan oleh pejabat yang berwenang. Namun kami Pemprov DKI mengatur lebih rigid, jadi semua proses itu melalui namanya tim pertimbangan. Ada tim pertimbangan yang terdiri dari beberapa unsur aparat, baik dari inspektorat, badan kepegawaian daerah, perangkat terkait, di mana PSN itu bertugas, dan beberapa perangkat lainnya, sehingga membuat proses ini dapat dilakukan secara transparan dan kemudian dapat juga dipertanggungjawabkan. Dan yang menarik juga ada pertanyaan Pak terkait dengan tunjangan yang diberikan. Biasanya ada tunjangan keluarga. Bagaimana dengan yang punya istri 2, 3, dan 4? Apakah mereka juga mendapatkan tunjangan tersebut? Jadi Pak Iqbal begini, kalau kita beri tunjangan kedua, ketiga, keempat, tentu saja ini akan menjadi celah untuk orang menambah pendapatannya. Jadi memang dapat kami sampaikan, tunjangannya tetap satu. Ketika dia beristri 2, 3, 4, tunjangannya tetap satu. Tapi bagaimana dengan pengaturan hak-hak dari para istri, para anak, itu yang akan kita atur di sini, dan nanti akan berdasarkan kepada kesanggupan PNS tersebut dalam sidang atau dalam proses tadi kan juga ada klausul dia sanggup melakukan tindakan yang adil. Dan di sini juga akan ada bukti hitam di atas putihnya yang akan menjadi pegangan buat Pemprov DKI. Sewaktu-waktu ada aduan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka kami dapat memproses dan memberikan sanksi hukuman disiplin. Dan ada juga Pak, ini warganet yang merasa tidak adil begitu. ASN laki-laki bisa berpoligami, tetapi ASN perempuan ternyata tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini bagaimana Pak? Apakah dengan adanya perubahan peraturan tersebut ataupun penambahan aturan tersebut juga akan berubah atau tetap sesuai dengan peraturan pemerintah? Jelas sudah saya tegaskan lagi, bahwa hal yang kita atur di Pergub ini tidak akan pernah melenceng dari PP-nya. Justru kami memperketat, di mana PP tadi sudah melarang. Di pasal 4 ayat 2, memang di PP juga sudah menyebutkan bahwa PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua dan seterusnya. Hal itu tidak akan kami akomodir karena sudah dilarang oleh PP-nya. Sedangkan di Pergub kami mengatur mengenai tata cara izin perkawinan dan perceraian. Artinya kami hanya mengatur tata cara hal-hal yang diperbolehkan dalam PP tersebut. Baik, Pak Sigit Pratama, Kepala Biro Hukum Pemprov Jakarta, terima kasih sudah memberikan klarifikasinya kepada kami sehingga masyarakat bisa semakin terbuka terkait dengan informasi yang didapatkan apakah ASN di Pemprov DKI Jakarta itu boleh berpoligami ataupun tidak. Ternyata memang ada aturannya, tetapi justru oleh Pemprov DKI Jakarta ini semakin diperketat lagi supaya tidak ada yang dirugikan terutama dari pihak keluarga. Terima kasih sekali lagi Pak Sigit, selamat malam. Selamat malam.